Ya, bersama Kak Noven kembali kita akan membahas tentang bagaimana berelasi dengan Tuhan, baik dari pemahaman maupun ayat-ayat yang menjelaskan. Otomatis dalam hal ini Kak Noven akan membahas lebih dari satu ayat untuk memahami konteksnya ya. Kita akan mulai dari asumsi-asumsi yang tersembunyi yang sering terjadi pada umumnya. Karena dalam topik relasi dengan Tuhan, ini nih bisa dikatakan seperti ladang ranjau eisegesis, di mana adalah ladang ranjau eksegesis yang lumayan banyak area-area yang berbahayanya ya. Kata relasi sendiri itu sangat modern, berpotensi membawa muatan-muatan psikologis populer yang mungkin akan terasa asing sebenarnya bagi dunia biblikal, Alkitab gitu. Jadi jangan langsung dalam konsep ini seperti ada pemahaman, jangan langsung membaptis konsep personal relationship ala evangelical dari abad 20-21 sebagai doktrin Alkitabiah. Makanya di sini akan Kak Noven bedah beberapa asumsi tersembunyi yang sering beredar ya. Misalnya satu, bahwa relasi berarti keintiman emosional, di mana diartikan dialog dua arah yang terus-menerus dan perasaan dekat. Yang kedua, asumsi tersembunyi yang kedua, bahwa relasi dengan Tuhan itu terutama bersifat individual, personal, dan memuaskan kebutuhan psikologis. Yang ketiga, bahwa perjanjian lama itu menampilkan Tuhan yang jauh gitu loh, atau bersifat transenden, dan perjanjian baru itu menampilkan Tuhan yang dekat, lebih dikenal istilahnya imanen. Nah, ini jangan kejebak pada dikotomi yang keliru ya, atau yang dikenal dengan Marcionite tendency. Tulisannya MARCIONITE ya, tendency. Nah, blind spot apa yang juga sering beredar mengenai relasi dengan Tuhan? Blind spot penafsir ini antara lain satu, mengabaikan kategori covenant atau yang dikenal dengan perjanjian sebagai struktur relasi Allah dengan manusia. Yang kedua, blind spot kedua dari penafsir kemungkinannya yang umum terjadi juga melewatkan aspek fear of the Lord, takut akan Tuhan, bukan ketakutan ya, sebagai komponen relasi yang sehat. Lebih ke arah takut akan Tuhan itu seperti respect. Kalau respect ke orang tua, nah tidak berniat menyakiti orang tua, kira-kira seperti itu guys. Garis besarnya aja ya, analogi. Yang ketiga itu mereduksi relasi menjadi saat teduh atau disiplin rohani, bukan partisipasi ontologis dalam Kristus. Nah, potensi bias yang juga umumnya terjadi, yang pertama confirmation bias, di mana hal ini tuh mencari ayat-ayat Alkitab yang terdengar enak di telinga atau manis rasanya tentang persahabatan dengan Tuhan, seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Yohanes pasal 15 ayat 15 di sini, di mana bunyi firman Tuhan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Nah, jadi seringkali dalam confirmation bias ini mencari ayat-ayat yang enak didengar di telinga ataupun rasanya indah di hati, manis rasanya gitu, tentang persahabatan dengan Tuhan, seperti tadi yang dibacakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, dan mengabaikan teks tentang kerasnya atau tegasnya kekudusan dan juga penghakiman. Yang kedua, potensi bias kedua,
over spiritualization, ya, dimana case-nya ini adalah membaca setiap teks sebagai alegori relasi pribadi dengan Yesus, alih-alih memahami konteks sesuai konteksnya gitu, atau konteks historicalnya, dimana umat atau jemaat Israel yang hidup di zaman itu secara historisnya. Nah, potensi bias yang kedua itu adalah moralistic reduction, ya, moralistic reduction. Di sini mereduksi relasi menjadi melakukan, ya, baca Alkitab, berdoa, berbuat baik gitu, tanpa dasar indikatif. Maksudnya di sini adalah apa yang Allah sudah lakukan. Nah, yang keempat potensi biasnya adalah anachronism, ya. Di sini tuh kondisinya kayak memproyeksikan konsep psikologi modern, ya, seperti self actualization, terus emotional intimacy gitu, dimasukkan ke dalam teks kuno gitu. Nah, ini kalau secara teologi disebut dengan eisegesis, ya, yang cenderung menjadi potensi-potensi kesalahan pada umumnya. Lalu di sini juga akan ada audit potensi falasinya, ya. Yang pertama, eisegesis seperti yang tadi Kak Noven katakan. Jadi membaca definisi modern dalam tanda kutip itu relasi tadi maksudnya ke dalam teks, dicocok-cocokkan ke dalam teks ayat Alkitab, lalu mengklaimnya sebagai temuan, wah, dengan biasanya dijadiin sensasi, ini temuan saya atau apapun itulah, ya. Itu potensi falasi yang pertama. Yang kedua, false analogy, ya, menyamakan relasi dengan Tuhan seperti relasi sesama manusia, teman, pacar, ayah, tanpa mempertimbangkan infinite qualitative distinction ala Kierkegaard, ya, antara pencipta dan ciptaan. Kierkegaard itu dari nama lengkapnya itu kalau nggak salah Søren Kierkegaard. Lalu potensi fallacy yang ketiga adalah cherry picking, hanya ngutip Yeremia 29 ayat 11, ya, atau Roma 8 ayat 28, terus mengabaikan kitab seperti Ratapan, Pengkhotbah, atau bahkan Ayub, kitab-kitab Ayub dalam Perjanjian Lama. Ini juga bisa terjadi cherry picking, cari yang enaknya aja. Terus juga yang keempat itu bisa juga potensi fallacy-nya adalah appeal to emotion. Kalau kamu tidak merasa dekat dengan Tuhan, pasti ada dosa dalam hidupmu. Nah, ini sering kali juga digunakan para orang-orang yang merasa spiritualitasnya tinggi, ya. Dalam hal ini data tandingan dan koreksi akademiknya itu seperti ini. Relasi Allah dengan manusia dalam Alkitab tuh dikonstruksi terutama oleh dalam kategori covenant gitu, ya, atau dikenal dengan istilah itu buried dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani-nya, dan dalam Perjanjian Barunya Yunani dikenal sebagai diateke atau diateke. Cara membacanya Kak Noven lupa, ya. Jadi bukan friendship versi modern, ya. Di sini struktur dasarnya kalau kita lihat dari Kejadian 17 ayat 7, Yeremia 31 ayat 33, dan Korintus 6 ayat 16, juga Wahyu 21 ayat 3. Struktur dasarnya itu bisa disimpulkan di mana Allah mengatakan, "Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku," kata Allah, yang kata Tuhan. Nah, dari ayat-ayat yang tadi Kak Noven paparkan, Kejadian 17 ayat 7, Yeremia 31 ayat 33, 2 Korintus 6 ayat 16, dan Wahyu 21 ayat 3,
formula yang atau pola yang bisa dibaca di sini mengandung pola apa aja? Pertama adalah inisiatif ilahi. Kedua itu komitmen, ya, komitmen legal, relasional, ya. Ketiga kehadiran. Keempat tuntutan etis. Dan kelima tujuan eskatologis. Setiap pemikiran tentang relasi itu harus dimulai dari sini, bukan dari pengalaman subjektif semata. Pengalaman subjektif jatuhnya hanya sebagai tanda kutip jejak-jejak domba, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, untuk mengenal Allah. Lalu kita kalau membedah fondasi secara ketat, ya, kalau kita menggunakan hermeneutik dengan tepat, prinsip dasarnya, prinsip induknya tuh gini. Scriptura sacra sui ipsius interpres, ya. Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Konsep relasi di Perjanjian Lama disinari atau diterangi oleh Perjanjian Baru. Dan misteri yang samar seperti melihat wajah Tuhan, kalau kita sudah sering membaca Alkitab itu kita ngerti maksudnya melihat wajah Tuhan itu seperti apa, ya, gambarannya. Punya gambaran lah, bukan ngerti total tapi punya gambaran. Itu digenapin dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dan Yohanes 14 ayat 9. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan seperti ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lalu Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya. Dalam hal ini rumusan teksnya dari rumusannya tuh diambil dari teks, lalu ke konteks, ke kanon, baru ke Kristus. Link untuk topik ini tuh dari teks, ya. Banyak ayat di mana analisis akan fokus pada ayat-ayat kunci yang membentuk konstruksi dasar atau tulang punggung untuk memaknai relasi. Terus tema relasi itu dalam Kejadian diciptakan untuk hadirat, ya. Keluaran itu menceritakan tentang dalam Kejadian itu kitab Kejadian kan itu diciptakan untuk hadiratnya. Kalau kita lihat dari kitab Keluaran itu bicara tentang penebusan untuk hadirat. Kalau kita lihat dari Imamat itu dikuduskan untuk hadirat Tuhan gitu, ya. Dan kalau Yohanes itu hidup kekal sebagai pengenalan kalau dari kitab Yohanes. Kalau kita lihat dari kitab Roma itu bicara pendamaian, dan kalau kita lihat dari kitab Ibrani itu bicara akses yang terbuka dengan keberanian kita terima. Kalau kita lihat dari sisi kanonnya, ya, Perjanjian Lama itu relasi dimediasi lewat perjanjian dengan korban, terus ada imamatnya itu, terus kemah suci ataupun bait Allah. Dalam Perjanjian Baru semua ini digenapi dalam Kristus, sang mediator kita, ya, dimana itu dia menjadi korban, ya kan, juga menjadi imam besar, dan bait Allah itu sendiri, bait Allah yang sejati. Kalau kita lihat sisi Kristusnya, kita fokuskan lebih detail. Kristus di sini adalah relasi itu sendiri, dimana pernah dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3, ya, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Itu tertulis dari Yohanes pasal 17 ayat 3. Relasi itu bukan terutama aktivitas, melainkan partisipasi dalam Kristus. Nah, kalau kita bedah lebih mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan simpel ya. Contohnya seperti ini misalnya. Apakah manusia pada dasarnya memiliki kapasitas alamiah untuk berelasi dengan Tuhan? Ataukah kapasitas itu hilang atau hancur karena dosa? Seringkali dalam asumsi populer, manusia itu memiliki lubang berbentuk hati, ya, lubang berbentuk hati di mana yang bisa mengisi itu adalah Tuhan itu sendiri, atau bisa dikatakan kayak God-shaped hole gitu loh, ya, lubang berbentuk Tuhan di hatinya kalau dibahasakan dengan enaknya, ya. Dan secara natural manusia itu merindukan Tuhan, merindukan hadiratnya. Ini hanya setengah benar, ya. Kenapa? Karena Alkitab juga mengajarkan ada permusuhan aktif seperti dalam Roma pasal 5 ayat 10, ya. Roma pasal 5 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Di sini maksudnya Kristus, ya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lalu Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Itu yang perlu kita pahami dan ketahui dalam hal ini. Kalau kita lihat literal historisnya, ya, faktanya, ya, dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, ya. Di sini manusia diciptakan dalam imago Dei, secitra atau segambar dengan Allah. Itu juga bisa dibaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Ini mencakup kapasitas relasional di mana Allah berbicara kepada manusia pertama, ya. Terus memberi mandat dan berjalan di taman dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Ini relasi adalah default setting penciptaan. Jadi Allah itu menciptakan Adam dan Hawa itu bukan untuk diperbudak, tapi untuk berelasi, punya hubungan, untuk yang dikasihi lah. Dalam konteks ini adalah manusia. Lalu kalau kita lihat fakta teks Kejadian pasal 3, kejatuhan itu mengakibatkan satu atau Allah, ya, rasa malu dan bersembunyi dari hadirat Allah. Itu bisa dilihat dari Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan 10. Yang B, terjadinya pengusiran dari Taman Eden, ya, tempat hadirat khusus. Lalu kejadian itu tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Yang C, kematian relasional sebagai penggenapan, di mana dikatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, dari pasal 2 ayat 17. Nah, kalau kita analisis secara linguistiknya, ya, mati pada Kejadian pasal 2 ayat 17 itu dikenal dengan mut, M-U-T-H dalam bahasa Ibraninya, ya. Ini tidak bicara hanya mati fisik gitu. Karena waktu Adam memakannya, Adam tidak langsung mati fisiknya.
Tetapi ini lebih penekanannya tuh pada relasional spiritual atau spiritual relasional gitu. Terjadi kematian tuh kematian yang bersifat separasi, pemisahan atau keterputusan dari sumber kehidupannya, itu Allah sendiri. Itu ibarat ranting pohon kita patahin, ya. Nggak mungkin ranting pohon itu langsung mati. Nah, keterpisahan ranting pohon itu dari pokoknya, dari pohon utamanya gitu, dahan utamanya itu, membuat si ranting itu tinggal tunggu waktu dia akan mati. Tetapi kalau dia tidak dipatahkan, dia akan terus hidup bersama pohon itu. Makanya kan ada lagu, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia, ya, di dalamnya gitu. Nah, kematian itulah yang perlu kita ngertiin. Bukan berarti ketika ada memakannya otomatis dia langsung mati jebret kayak serangan jantung, enggak gitu loh, ya. Terus kalau kita lihat fakta sejarah dalam hal ini, dalam budaya timur sekitaran dalam budaya timur dekat kuno gitu ya, gambar dewa, ya, tanda kutip itu gambar dewa itu biasanya menunjuk pada raja atau berhala. Kejadian itu mendemokratisasi ini kepada semua manusia dan menempatkan raja-raja manusia di bawah raja ilahi, raja di atas segala raja. Jadi dalam hal ini relasi bukan inisiatif manusia, tapi inisiatif Allah. Bedakan fakta teks dalam hal ini, manusia diciptakan baik, memiliki akses, terus mengalami kejatuhan, diusir, dan interpretasi lainnya itu adanya derajat kerusakan total atau dikenal sebagai total depravity. Terus apakah manusia masih mau mencari Allah gitu loh. Roma 1 mencari atau dalam Roma 1 itu mencari atau menindas kebenaran gitu loh. Di sini ada dugaan ya, potensi dugaan apakah Adam dan Hawa itu bersekutu seperti orang Kristiani modern. Nah, kalau kita melihat petunjuk kanoniknya ya atau tipologisnya ya, taman itu sebagai tempat kudus purba lah, ya, dimana motif taman seperti ada sungai, ada emas, kerup sebagai penjaganya gitu. Ini tuh akan mengarah pada tipologi bait suci yang akan dibentuk secara fisik, di mana hadir dalam sejarah manusia. Sedangkan Taman Eden itu adalah proto sanctuary, ya, tempat langit dan bumi bertemu. Di sini tuh relasi dengan Tuhan selalu terkait dengan tempat kehadiratnya. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, ya, petunjuk kanoniknya mengenai pengusiran dan kemah suci, narasi keluaran kemah suci itu adalah gerakan kembali ke pola Eden atau Taman Eden. Tujuannya di sini adalah Allah menyatakan, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Tetapi akses dibatasi, hanya imam besar. Itu pun setahun sekali dengan adanya pengorbanan darah domba atau kurban.
Dan kalau kita melihat tipologi kerub ya, kerub ada di gerbang Taman Eden dalam Kejadian pasal 3 ayat 24. Kerub di atas, kalau kita lihat dalam Keluaran 25, Keluaran pasal 25 ayat 18 sampai dengan 22, kerub di atas tabut ya, tutup pendamaian itu tuh tipologinya mirip ya, kerub di gerbang Eden dari Kejadian 3 ayat 24 tadi. Jadi di Eden, kerub itu menghalangi jalan di kemah suci. Kerub menaungi tempat di kemah suci, kerub itu menaungi tempat pendamaian di mana darah dipercikan. Ya. Nah, kalau kita menginterpretasikan dengan konsep yang ketat ya, ayat kunci dalam Roma pasal 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kenapa ayat ini? Ini tuh memberikan dua status ontologis. Satu, masih seteru ya, masih seteru, penekanannya kita pada itu, bukan netral atau sekedar mencari, tetapi dalam permusuhan aktif. Kalau kita lihat dari Roma pasal 5 ayat 10 tadi ya, dalam konteks teks asli Yunani-nya ya. Kedua, ada kata diperdamaikan, penekanan kita pada diperdamaikan. Ini bicara apa? Relasi itu adalah karya Allah monergistik gitu. Di mana diperdamaikan ini adalah inisiatif Allah sendiri, bukan kekuatan atau kekuatan perbuatan manusia ya. Nah, ada batas yang bisa kita set atau diberikan sebuah batasan ya. Jangan berpikir relasi adalah proyek self improvement spiritual. Jangan kejebak di situ ya. Relasi adalah mujizat rekonsiliasi yang real, yang sudah terjadi dalam sejarah manusia. Jadi jangan berpikir manusia itu sekedar sakit. Alkitab berkata mati dalam pelanggaran. Bisa kita baca juga dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Mati dalam pelanggaran. Lalu apa aplikasinya ya? Aplikasi homiletiknya ya. Di sini ada sebuah prinsip simpel. Prinsip teologinya tuh kapasitas relasi dengan Allah, bukan fasilitas alamiah yang tersisa pasca kejatuhan. Kapasitas itu tuh dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam regenerasi. Kita tidak menemukan jalan kembali ya, melainkan Allah membuat jalan untuk menghidupkan kita untuk berjalan di dalamnya atau di atasnya ya. Kalau kita lihat dari prinsip karakter ya, satu itu adalah kerendahan hati. Relasi kita dengan Tuhan bukan prestasi spiritual kita, melainkan anugerah total. Yang kedua, kesadaran serius akan dosa. Dosa bukan kesalahan kecil, tetapi pengkhianatan perjanjian, atau bisa masuk dalam kategori permusuhan terhadap Raja Agung, Raja yang ilahi ya, Raja di atas segala raja. Kita seperti mengadakan permusuhan dengan Raja di atas segala raja. Di sini dibutuhkan pertobatan sejati, butuh ada di sini. Butuh pertobatan sejati yang lahir dari kondisi ini.
Prinsip keluarga dan dalam bergereja juga ya. Komunitas Kristen itu adalah embrio kemanusiaan yang direkonsiliasi. Kita tidak hanya pergi ke gereja atau datang ke gereja, tapi di sini kita itu adalah bait Roh Kudus secara korporat. Dalam dasarnya adalah 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Jadi relasi vertikal tidak bisa dipisahkan dari relasi horizontal. Kalau kita pakai analogi salib ya. Salib itu kalau salib Katolik kan gini, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demi nama Bapa dan Putra, ini bicara relasi vertikal, lalu ada relasi horizontal. Analoginya seperti itu untuk mudah mengingatnya ya. Nah, kalau kita melihat dari kedalaman kristologi ya, Kristus itu adalah Adam terakhir dan manusia kedua ya, yang istilahnya seperti diciptakan dengan pure dari kekuatan dan kuasa Allah gitu. Seperti Adam manusia pertama dan Kristus adalah manusia kedua. Di mana Adam lari dan bersembunyi, justru Kristus di Taman Getsemani dalam menghadapi salib itu nantinya menghadapi hadirat Allah yang mengerikan dalam konteks cawan murka Allah ya, demi membuka jalan kembali ke hadirat Bapa. Melalui apa? Melalui kayu salib. Di mana di kayu salib Kristus itu mengalami antinya Eden ya, anti dari si Taman Eden ini. Taman menjadi gurun, persekutuan menjadi seruan keterpisahan, seperti dalam yang sudah pernah membaca dalam Alkitab itu yang dikatakan Eli Eli lama sabachthani ya. Terus melihat bagaimana berkat menjadi kutuk. Di sini Yesus itu diusir keluar dari hadirat Allah ibaratnya, agar kita bisa masuk. Nah, sampai di sini Kak Noven bahas, nanti baru akan Kak Noven bahas versi keduanya mengenai relasi dengan Tuhan. Ya. Akan nanti Kak Noven bahas mengenai konsep permusuhan dengan Allah, di mana ini mengancam self image positif kita, ya. Dan juga amigdala bisa memicu reaksi defensif seperti saya tidak sejahat itu kok. Nah, disinilah fasilitator membingkai bukan sebagai tuduhan moral, tapi diagnosis medis yang serius yang membuat berita kesembuhan atau Injil menjadi luar biasa. Di sini ada tempat untuk mengakui sakit dan rasa ingin dipulihkan menuju Sang Tabib Ilahi kita. Demikian sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.